doing now at seminar. Probabilitas adalah topik yang sekarang lagi hot. Oh iya, kami melihat bahwa sebenarnya meningkatkan produktivitas bisa dilakukan dalam berbagai cara, dan salah satunya adalah melalui peningkatan kesehatan karyawan. Kami, ya, kami melihat bahwa sebenarnya di dalam perusahaan dan dalam berbagai studi yang ada di Amerika, di Jepang, sampai ke China dan Australia, menemukan bahwa karyawan yang sakit atau quality kesehatan karyawan yang rendah ternyata menurunkan produktivitas perusahaan, dalam hal ini bahkan sampai profit sampai 42%. Wah, Yes, banyak. karena ada significant cost dalam hal hadir kerja tapi tidak produktif atau tidak masuk untuk hari kerja yang harusnya masuk, dan pada saat yang sama perusahaan juga harus mengeluarkan uang untuk di saat mereka sakit itu. Jadi sudah tidak masuk, membebani perusahaan lagi, jadi 2 kali lipat. Dan karena itu keuntungan yang bisa didapatkan akhirnya berkurang 42%, mungkin disebabkan karena peningkatan cost, health cost expenditure di sana. Tetapi mereka tidak banyak peduli karena asuransi yang bayar Uh, untuk health cost atau ya, bagaimana. bisa karena itu, bisa juga karena mungkin sudah dijatahi kalau sakit ke dokter perusahaan misalnya. Tapi itu tidak menjawab uh, kondisi di mana sebenarnya karyawan itu sebaiknya bisa menjaga kesehatan mereka setiap hari, sehari-hari dengan lebih mandiri, sehingga tidak lagi harus mengalami yang namanya sakit. Kalau sakit boleh mungkin memakai dokter untuk cepat-cepat mau masuk kerja kembali, tapi alangkah baiknya kalau tidak sempat sakit. Gitu. Pak Halim bilang Ya, karyawan bisa lebih produktif ya, kalau dia menjaga kesehatan. ya. Kesehatan dari sisi bagaimana? Artinya olahraga, makan, apalagi. Ya, kesehatan itu sebenarnya ibarat sebuah pohon, Monica. Pohon sehat itu ada 3 ranting. Ranting gerak, ranting makan, dan ranting istirahat. Ketiga ranting ini akan membuat pohon itu sehat, tapi untuk membuat pohon ini sehat dan kuat dan bisa tumbuh juga perlu akar yang baik. Akar ini adalah akar pikiran yang sehat. Jadi di dalam talk show atau misalnya dalam seminar yang kami berikan selalu berorientasi kepada ketiga ranting tersebut: gerak, makan, dan istirahat, dan juga pikiran yang sehat. Eh, Institut Aderai Ya. terkenal karena binaraga, artinya membina otot atau membuat otot. Okay. Apakah Aderai betul-betul atau karyawan harus membentuk otot saja? Apakah itu sehat atau ceritanya bagaimana? Oh iya, sebenarnya binaraga itu ada 2 arti. Jadi satu arti yang pertama adalah sebagai cabang olahraga di mana mungkin ada yang ingin menjadi atlet dan berkompetisi sebagai seorang binaragawan atau binaragawati. Dan di sana memang membesarkan tubuh, kemudian nanti memoles minyak-minyak dan pewarna supaya penampilan ototnya terlihat optimal ya. Tapi bukan itu yang kami Untuk cewek, tawarkan. untuk cewek, Ya. untuk wanita. Tapi bukan itu yang kami tawarkan. Program yang sebenarnya untuk memotivasi dan membuat karyawan menjadi sehat sehingga akhirnya perusahaan bisa semakin produktif, sebenarnya tujuannya adalah binaraga yang kedua. Binaraga adalah membina raga kita ke tingkat yang lebih sehat, ke tingkat yang lebih baik. Apakah sekarang kita bisa jujur mengatakan bahwa kita puas dengan kondisi kesehatan kita? Kita bisa puas dengan kondisi penampilan kita bisa puas dengan yang namanya performa kerja kita. Saya rasa plenty of room for improvement. Seperti halnya juga kita kalau mau berbicara, sebenarnya talk show ini atau seminar atau program kesehatan perusahaan corporate health yang kami adakan di sini uh, bertujuan untuk terinspired sebenarnya oleh lagu Indonesia Raya. Ya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Jadi sebenarnya kita juga perlu membangun badan kita, bukan saja membangun dari tidur, tapi juga membangun kesehatan kita supaya kita menjadi satu manusia utuh yang bisa terus berkarya. Karena dengan tubuh yang sehat, kita bisa memiliki
kualitas hidup yang baik dan kuantitas hidup yang baik. Jadi kualitas hidup dalam arti kontribusi kita, karya kita kepada masyarakat, kepada keluarga, kepada semua orang yang kita kasihi bisa maksimal, dan pada saat yang sama usia harapan hidup kita juga meningkat. Jadi kami merasa bahwa di sini uh, sudah menjadi passion dari kami untuk sebenarnya educate dan menginspire para profesional di Indonesia, dan tentu seluruh rakyat Indonesia juga harapannya untuk hidup sehat dengan cara yang kami ketahui ini. Dan saya juga sebenarnya sudah merasakan sendiri dampak dari gaya hidup yang saya ajarkan ini. Saya dulu beratnya 78 kilo, hampir 80 kilo di tahun 2002. Tinggi saya cuma 165 cm, dan dengan 165 cm berat 78 hampir 80 kilo ini tentu bukan satu kondisi fisik yang sehat. Saya sudah rajin berolahraga tapi ternyata tidak tahu cara makan yang baik, dan ternyata setelah saya perbaiki, syukurlah mulai dari tahun 2007 sampai tahun 2014 ini saya bisa menjaga kondisi berat badan saya di 65 kg dan tanpa pernah merasakan sakit-sakit lagi. Jadi Dan apakah Bapak juga lebih kuat di dalam artinya bisa bekerja lebih lama atau tidak cepat capek, lelah, atau sama-sama saja? oh iya, tentunya justru saya bisa bekerja jauh lebih baik dan optimal di saat sekarang ini, karena bisa dibayangkan saya dulu membawa berat badan yang 13 kilo lebih berat 24 jam, dan itu adalah sebenarnya yang namanya beban hidup. Ya, Ya, dan beban hidup. ini lemak, bukan mineral, bukan vitamin kan, Bukan. lemak yang Ya. kita tidak butuhkan. Iya, benar sekali, Bu. Jadi lemak ini sebenarnya yang menumpuk 13 kilo yang saya miliki itu sudah berhasil saya buang dari tubuh saya, dari pinggang saya, dari paha saya, dari pipi saya, dari pembuluh darah saya, dari jantung saya. Dari jantung. Iya, jadi harapannya justru saya hari ini justru semakin sehat. Terbukti di saat reuni misalnya saya bertemu dengan teman-teman SMA ya, dan ternyata saya satu-satunya yang mungkin masih menjaga penampilan dan memiliki penampilan yang jauh lebih baik di saat teman-teman semua sudah melebar ke samping dan ke depan, tapi ternyata saya bisa menjaga bahwa ternyata penampilan saya masih tetap muda seperti awal, seperti waktu lulus itu. Tetapi kalau begitu, Pak Halim tidak boleh makan enak lagi, artinya nggak boleh makan pizza, spaghetti, atau apa, nggak boleh lagi es krim, atau masih boleh? Ya, sebenarnya yang kami ingin tawarkan di sini adalah gaya hidup yang sudah saya jalankan juga. Jadi saya dalam hal ini menjalankan apa yang saya ajarkan, yaitu kita boleh makan yang enak-enak, tapi sebelumnya kita perlu menabung dulu. Seperti halnya kesehatan itu hampir sama dengan keuangan. Keuangan berarti perlu menabung dulu baru boleh belanja. Jadi supaya tidak kita gunakan dengan utang. Ya, kalau kita belanjanya pakai utang terus, kapan kita bayar utang itu? Gitu. Sama juga dengan tubuh kita. Setiap kali kita makan, kita sebenarnya sedang menabung sehat, sehingga sekali-sekali kalau kita mau makan yang kurang sehat, kita boleh. Boleh-boleh aja, enjoy sekali-sekali. Ya. Dengan takaran yang benar. Pak Halim bisa tolong memberitahukan kalau ada yang minta Papa berbicara di seminar, eh, Papa menawarkan apa? Atau benefit untuk employee, untuk pekerja, dan benefit untuk perusahaan. Ya. Jadi sebenarnya kami di sini kan menjual hidup sehat sebenarnya, dan sehat itu belum menarik selama masih dimiliki. Baru menarik kalau sudah tidak dimiliki, yaitu saat kita sakit. Ya. Jadi kalau saya bilang saya jualan sehat kayaknya kurang menarik. Tapi yang saya ingin jauh jual di sini atau yang membuat uh, para audiens di sini memahami adalah bahwa ternyata dengan kesehatan karyawan yang meningkat, uh, concentration span mereka akan lebih panjang. Oh, Yes. ini penting Ya, untuk perusahaan. ya, penting sekali. Jadi di waktu 8 jam mereka datang ke kantor, mereka jauh lebih produktif. Mereka mungkin dulunya kalau kurang sehat produktifnya di 2 jam, tapi sekarang mungkin bisa jadi 4 jam. Terlepas dari mereka masuknya sama-sama 8. Gitu. Dan hal yang kedua juga adalah mereka bisa melakukan olahraga, aktivitas olahraga memiliki bekal yang namanya soft skill.
yang bisa mereka dapat dan nggak pernah bisa dicuri dari orang, dan akan terus menempel pada dalam pikiran mereka tentang cara-cara untuk hidup sehat yang bisa mereka bawa seumur hidup. Hal seperti misalnya berolahraga dengan peralatan sederhana atau minim peralatan sama sekali masih bisa Oh berolahraga. bisa, tidak Yes. harus ke Aderai Institute, bisa Tidak di harus tempat dengan lain. tidak Oh, harus Papa ke tidak fitness jual. center ya, kita nggak jual membership fitness. Yang kita jual adalah sebenarnya bagaimana cara kita hidup sehat dengan mandiri. Jangan kita sehat tapi tergantung pada faktor di Alat-alat luar sana, tertentu ya. ya alat-alat tertentu. Ya bolehlah kita bergantung pada lantai, karena lantai ya kita harus punya ya, kalau enggak kita nggak ada bumi untuk berpijak. Di saat itu kita masih bisa melakukan push up, kita masih bisa melakukan sit up, dan kita Tapi ini sulit. Push-up memiliki know-how untuk melakukan push up dan sit up yang terbaik. Oh, yang itu penting. Ya, Dan kalau orang tua udah mulai sehat, mereka akan mengajarkan kepada anak-anak juga lifestyle sehat dari kecil, dari mereka masih sekolah. Orang tua, kalau anak-anak lihat orang tua lifestyle-nya sehat, mereka pasti juga. ya. Jadi ini yang sebenarnya the true benefits, bahwa sebenarnya kalau karyawan sehat, bukan saja di perusahaan mereka optimal, tapi dalam kehidupan sehari-harinya mereka optimal. Mereka menjadi ayah atau ibu yang lebih baik, mereka menjadi suami atau istri yang lebih baik, dan mereka juga memberi contoh hidup sehat pada anak-anaknya, sehingga bisa membangun generasi anak ke depannya, generasi muda ke depannya yang juga lebih sehat. Banyak yang mengatakan kegemukan itu atau penyakit jantung, stroke, cancer atau apa itu memiliki faktor keturunan. Yes, tapi ketahuilah juga bahwa sebenarnya faktor keturunan itu hanya 5% dari total penyakit-penyakit seperti itu. Jadi, We have the power. yes, Kita bisa merubah. ya we have the control in our hand. Kita Iya. memiliki negara, bangsa yang sehat berasal dari masyarakat yang sehat. Masyarakat yang sehat berasal dari keluarga yang sehat. Keluarga yang sehat berasal dari ayah dan ibu yang sehat. Jadi para karyawan perusahaan yang juga merupakan ayah atau ibu atau calon ayah dan ibu, kalau sudah kita bekali, harapannya juga bangsa ini bisa lebih sehat sampai ke anak cucunya. Dan kesehatan punya kita sendiri, bukan perusahaan. Artinya penting untuk diri sendiri, tetapi untuk produktivitas kita juga. Ya. Pak Halim, Yes. karena ini di website atau saya bikin website Your Public Speaking, saya ingin mendapatkan tips bagaimana orang yang ingin membawa seminar atau mencari pembicara di dalam kantor yang lebih baik, tipsnya seperti apa untuk meningkatkan daya berbicara. Oh iya, sebenarnya yang saya rasa kalau misalnya untuk mencari seorang pembicara yang tepat, mungkin sama halnya juga ini tips untuk sesama pembicara misalnya, atau misalnya kepada audiens, bahwa carilah pembicara yang sebenarnya passionate. Passionate bukan hanya pada bidangnya, tapi juga passionate pada your own apa ya namanya, your own welfare, bahwa benar-benar kita bisa mendeliver apa yang Anda butuhkan, bukan Anda yang ingin tahu aja. Ya, sudah melakukannya. dan amin bisa juga adalah seorang pembicara yang sudah menjalankan dan membuktikan pada dirinya sendiri, baik itu bisnisnya ataupun kesehatannya ataupun bentuk fisiknya memang representatif dan sesuai dengan apa yang memang diajarkan selama ini, dan memang tidak ada yang namanya hidden secret lagi dari pembicara, karena memang beliau mengerahkan segalanya di saat memberikan presentasi. Terima kasih banyak Pak Halim, Terima sangat kasih, Bu menarik Monica. ini interview. Been my Semoga pleasure. berhasil, semoga sukses selalu.